Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan kembali mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 dengan materi kebenaran penurunan Al-Quran Hadis kelas 10. 1. Pengertian turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran adalah proses penyampaian wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Peristiwa ini bukan hanya fisik, tetapi maknawi, pengetahuan yang disampaikan ke hati Nabi dengan cara Allah kehendaki. Pendapat ulama tentang proses turunnya Al-Quran. 1. Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, lalu turun bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Pendapat yang kedua, diturunkan ke langit dunia setiap Lailatul Qadar sejumlah ayat yang akan turun selama 1 tahun. Pendapat yang ketiga, diturunkan pada Lailatul Qadar awal, kemudian diturun sedikit demi sedikit selama masa kerasulan. Pendapat lain menyebut Al-Quran diturunkan dalam 3 tahap. 1. Ke Lauhul Mahfuz. 2. Ke Baitul Izzah, langit dunia. 3. Ke bumi secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Waktu dan lama turunnya Al-Quran. Total masa turunnya Al-Quran kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dimulai 17 Ramadan, tahun 41 dari kelahiran Nabi, berakhir pada Haji Wada, tahun 10 Hijriah. Wahyu pertama turun ketika Nabi menyendiri di Gua Hira. Ayat pertama yang turun, Quran Surat Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Proses penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Penulisan Al-Quran terjadi melewati 3 periode utama. Ke-1, masa Nabi Muhammad SAW. Kedua, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Fase yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Para sahabat menghafal setiap ayat yang turun. Ayat juga ditulis pada media sederhana, pelepah kurma, kulit, tulang, dan batu. Banyak sahabat menjadi hafiz Quran dan Nabi mengajarkan urutan ayat dalam surah. Fase yang kedua, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Banyak hafiz Quran syahid dalam perang Yamamah. Dikhawatirkan Al-Quran hilang. Umar mengusulkan pengumpulan mushaf. Awalnya ditolak Abu Bakar karena belum pernah dilakukan Nabi. Setelah dibahas, Abu Bakar menerima dan menunjuk Zaid bin Sabit sebagai penulis mushaf. Mushaf ini menjadi mushaf pertama dalam 1 jilid. Fase yang ketiga, pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Umat mulai berbeda dialek dalam membaca Al-Quran. Berpotensi terjadi perselisihan. Utsman membentuk tim penulisan. Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Haris. Ditentukan satu standar bacaan, Rasm Utsmani. Mushaf disalin dan dikirim ke wilayah Islam. Mushaf lain yang berbeda dibakar untuk menghindari perselisihan. Perbedaan kodifikasi Abu Bakar dan Utsman. Masa Abu Bakar, pengumpulan teks,
agar tidak hilang. Fokus pelestarian ayat awal kodifikasi. Masa Utsman menyatukan bacaan agar tidak berselisih. Fokus standarisasi mushaf, penyempurnaan kodifikasi. Inti kesimpulan bab 1. Al-Quran turun bertahap selama kurang lebih 23 tahun. 2. Wahyu pertama Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. 3. Pengumpulan mushaf terjadi dalam 3 fase: Nabi, Abu Bakar, Utsman. 4. Mushaf standar hingga kini adalah Rasm Utsmani, kaidah penulisan Al-Quran. 5. Proses kodifikasi yang baik menjaga keaslian Al-Quran sampai hari ini.